Saya Zalfa Naya Putri dan bersama rekan saya Alinka Hendiana. Jadi podcast kita hari ini akan membahas mengenai korupsi yang dilakukan oleh salah satu mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Perkenalkan, saya Alinka Putri Gunawan. Perkenalkan, saya Sania Salsabila. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Ijudin. Nah, sebelum kita bahas lanjut, kan sesuai dengan judul podcast kita nih pada hari ini, kita kan akan membahas salah satu korupsi yang ada di negara Indonesia kan, yang namanya tuh Syahrul Yassin Limpo atau yang biasa disebutkan menjadi YSL kan. Kasus yang dilakukan oleh SYL diterapkan menjadi tersangka pada tahun berapa sih? Dan dia ini dijerat oleh pasal apa saja? Jadi SYL ini ditetapkan jadi tersangka oleh KPK pada pertengahan tahun 2023. Dia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Oke, berarti SYL ini terjerat pasal pemerasan ya? Pemerasan terhadap siapa sih yang dia lakukan dan kira-kira nominal angkanya berapa? Jadi SYL ini terbukti melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian yang angkanya lebih dari 44 miliar. Kira-kira uang sebanyak itu nih ya, itu tuh digunakan buat apa aja sih sama si SYL ini? Uang yang dinikmati SYL dan keluarganya itu senilai 14,1 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Ya, berarti banyak juga ya. Dia berarti melakukan pemerasan itu untuk dilakukan untuk kepentingan pribadi. Betul. Nah, apakah ada oknum lain yang terjerat juga dalam kasus ini yang membantu si SYL korupsi? Ada nggak sih? Jadi ada 5 anggota kabinet yang juga menjadi tersangka. Itu dijatuhi hukuman penjara karena kasus korupsi, yaitu Idrus Marham dan juga Juliari Batubara, Imam Nahrawi, dan Edi Prabowo dan Jody Gerard Plate. Itu mereka semua juga menjadi tersangka dalam keterlibatan dalam korupsi. Nah, berarti kan mereka ini melalui beberapa proses persidangan ya. Setelah melakukan beberapa proses persidangan, akhirnya oknum-oknum ini dan tersangka utamanya si SYL ini kira-kira dijatuhkan hukuman apa? SYL ini dihukum 10 tahun penjara dan didenda 300 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 14 miliar. Nah, setelah kita membahas ini kan, apa sih pendapat kalian tentang korupsi yang lagi sedang terjadi di negara kita ini? Dan dari kasus ini, menurut kalian sila berapa yang dilanggar oleh SYL ini? Menurut aku, korupsi ini bertolak belakang banget sama sila kelima. Karena kan sila kelima ini menjelaskan tentang keadilan sosial ya. Sedangkan dari korupsi ini tuh sangat merugikan masyarakat. Artinya ya tidak adil lah bagi masyarakat. Nah, berarti dari kasus korupsi ini bisa dilihat banyak banget dong pelanggaran-pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Ada nggak sih menurut kalian solusi untuk memberantas korupsi yang terjadi di negara kita ini? Itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas melalui program pendidikan dan kampanye publik. Mungkin aku mau sedikit menambahkan solusinya dengan menetapkan hukuman yang tegas dan konsisten terhadap koruptor serta memastikan bahwa lembaga penegak hukum dihukum bekerja secara independen dan tidak berpengaruh oleh kepentingan politik. Oke, berarti banyak ya sebenarnya solusi-solusi untuk kasus korupsi di negara kita. Ya. Mungkin untuk tambahan ya, solusi untuk korupsi ini harus adanya dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Iya kan? Sudah jelas bahwa korupsi ini akan sangat berpengaruh untuk diri kita ataupun untuk negara ini. Nah, di penghujung acara podcast kali ini kita sudah membahas tentang korupsi
yang bayarnya tuh bayarnya itu 5.000 ya nggak sih? Itu kan nggak adil banget kan? Iya. Iya. Ya sih, ini semoga aja negara kita cepat membaik dengan korupsi yang Semoga sedang banyak di daerah-daerah ini. Semoga masyarakat juga membangun kesadarannya ya. Iya. Apalagi kayak penguasa-penguasa. Nah, apalagi hukum-hukum yang kayak gitu bisa lebih Iya. keadilan sosialnya lah ya, sesuai seperti apa yang ada di sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Aura, Salsa, dan Aiza sudah meluangkan waktunya untuk Dan sudah menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan Ya. mengenai kasus korupsi ini. dan juga untuk kalian semua jangan korupsi ya guys. Nah, dari kalian sendiri ada yang mau ditambahin atau ada pesan nggak nih buat para penonton? Aku ada nih, jadi buat para penonton, semoga video ini dapat memotivasi kalian buat tidak berani untuk melakukan hal kejam seperti itu. Jangan merugikan kalian sendiri ya karena melakukan korupsi maupun korupsi yang dari kecil-kecil lah, korupsi uang jajan. Betul, dari hal kecil aja itu nantinya akan berdampak besar guys buat negara. Yang rugi juga kalian sendiri guys. Betul. Terima kasih. Terima kasih ya untuk waktunya.